Suatu malam yang gelap, angin bertiup kencang membelai puing-puing bangunan tua kilang yang terbengkalai di pinggiran bandar. Kilang ini, dahulunya tempat bertemunya ribuan pekerja, kini hanya ditinggalkan menjadi tempat angker yang menakutkan. Kisah misteri dan tragedi mengelilingi kilang ini, dan cerita ini berkisah tentang dua orang lelaki, Samsul dan Indra, yang tidak sengaja terjerat dalam kisah kelam yang berlangsung di dalam kilang terbengkalai itu. Samsul, seorang lelaki muda yang bekerja sebagai pereka grafik, menerima tawaran kontrak untuk menyelidik dan mengumpul data mengenai kilang terbengkalai tersebut. Dia mengajak rekan baiknya, Indra, yang merupakan seorang jurutera, untuk menyertainya dalam misi tersebut. Tanpa mereka sadari, langkah mereka masuk ke kilang itu seakan-akan membawa mereka ke dalam alam yang gelap dan berbahaya. Ketika mereka menjelajah kilang yang sunyi itu, tiba-tiba mereka bertembung dengan seorang lelaki tua yang mengaku sebagai penjaga kilang dahulu. Lelaki tua itu memberi amaran kepada Samsul dan Indra agar meninggalkan kilang ini segera. Dia berkata bahwa kilang ini tidak sepatutnya dijelajah oleh orang asing, karena kilang ini hidup dengan roh-roh yang tidak senang. Malam itu, Samsul dan Indra memutuskan untuk bermalam di dalam kilang tersebut demi menyelesaikan tugas mereka dengan lebih cepat. Mereka mempersiapkan diri dengan membawa lampu suluh, kompas, dan alat komunikasi. Namun, ketika malam semakin larut, mereka mula merasakan kehadiran yang ganjil di sekeliling mereka. Bunyi-bunyi aneh dan bayangan-bayangan samar mula menghantui mereka. Samsul dan Indra terus menjelajah kilang itu, walaupun ketakutan merasuki hati mereka. Di dalam sebuah bilik yang tersembunyi di bahagian belakang kilang, mereka menemui sebuah arka kuno yang sangat mistik. Arca itu kelihatan seperti memancarkan aura yang menyeramkan, dan mereka tidak pasti apa tujuan sebenar arka tersebut di kilang itu. Ketika mereka coba keluar dari kilang, pintu utama yang semula terbuka kini terkunci rapat. Mereka terperangkap di dalam kilang yang semakin menakutkan, dan hanya lampu suluh mereka yang menjadi sumber cahaya. Samsul dan Indra mula merasakan bahwa mereka tidak sendirian di dalam kilang tersebut, sesuatu yang tidak kasat mata turut berada di sana bersama mereka. Dalam usaha untuk mencari jalan keluar, Samsul dan Indra menemui beberapa catatan aneh yang ditinggalkan oleh orang tak dikenal. Catatan-catatan itu memberi petunjuk yang mencurigakan mengenai sejarah kelam kilang itu, termasuk kisah tentang pekerja-pekerja yang hilang secara misterius dan ritual-ritual aneh yang pernah dilakukan di sana. Di malam terakhir mereka di dalam kilang, kehadiran gaib itu semakin kuat dan menakutkan. Samsul dan Indra berhadapan dengan pengalaman-pengalaman seram yang melebihi akal. Mereka mula memahami bahwa mereka perlu mencari penyelesaian untuk menghilangkan kehadiran yang tidak diundang ini dari kilang tersebut. Dengan bantuan pengetahuan Indra sebagai jurutera dan petunjuk dari catatan-catatan misteri yang mereka temui, Samsul dan Indra merancang untuk melakukan ritual pembersihan di dalam kilang itu. Mereka mengumpulkan barang-barang yang diperlukan, termasuk dupa, lilin, dan ramuan-ramuan kuno. Dalam proses ritual yang menakutkan, Samsul dan Indra menghadapi ujian terbesar mereka. Mereka harus mengorbankan sebahagian daripada diri mereka sendiri untuk membebaskan roh-roh yang terperangkap di dalam kilang itu. Dengan hati yang berat, mereka melaksanakan ritual pembersihan dengan penuh keyakinan dan harapan. Ketika ritual itu selesai dilaksanakan, kilang terbengkalai itu kembali sunyi tanpa sebarang kehadiran yang menakutkan. Samsul dan Indra merasakan lega, namun juga keletihan yang sangat mendalam. Mereka meninggalkan kilang itu dengan hati yang penuh syukur, mengetahui bahwa mereka telah mengakhiri kisah kelam yang melanda tempat itu. Samsul dan Indra pulang ke rumah dengan cerita yang sukar dipercayai oleh sesiapa. Mereka memilih untuk tidak menceritakan pengalaman menakutkan mereka kepada sesiapa, karena takut tidak akan dipercayai. Namun, dalam diam, mereka tahu bahwa mereka telah menyelamatkan kilang terbengkalai itu dari kutukan yang selama ini menghantui tempat itu. Kini, kilang itu kembali menjadi sebuah bangunan bersejarah yang tenang, dan kisah kelam di dalamnya hanya akan dikenang oleh Samsul dan Indra.